Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Ahmadiyah Gerakan Dalam Islam, diuraikan oleh Imam Musa Projosiswoyo dalam suatu kajian. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang hidup pada tahun 1835 hingga 1908 pada bulan Desember 1888 berdasarkan wahyu Allah Ta'ala. Bunyinya, saya telah diperintahkan bahwa bagi mereka yang ingin mencari kebenaran hendaknya mereka berbaiat untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan cara hidup yang mesum dan tidak setia, dan demi menghembuskan kesadaran iman serta kehidupan yang benar-benar suci, yang tumbuh dari keimanan serta belajar menempuh jalan hidup yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Saya telah menerima ilham yang bunyinya, bertawakallah kepada Tuhanmu dan dirikanlah sebuah bahtera di hadapan mataku, serta sesuai dengan wahyu-wahyu dariku. Kitab Isya'at Al-Sunnah Jilid 7, Batala India. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, nama Ahmad merefleksikan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi jamaliyah atau keindahan, yang berarti bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memancarkan perdamaian dan harmoni di dunia ini. Dinubuatkan bahwa pada akhir zaman akan terbabar nama Ahmadi lagi, karena tepatlah saya ulangi lagi, karenanya tepatlah kalau gerakan ini disebut sebagai Ahmadiyah. Kitab Manifesto 4 November 1900. Pernyataan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh-sungguh Allah akan membangkitkan bagi umatku ini pada tiap permulaan abad seorang yang akan membaharui agamanya. Innallaha yab'atsu li hadzihil ummati ala rasyi kulli mi'ati sanati masya mayut jadidu laha dinaha. Hadis
riwayat Abu Dawud jilid 2 halamannya 241. Setiap abad Hijriyah ada pernyataan dari para mujadid ini, antara lain abad pertama Umar bin Abdul Aziz, abad kedua adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali, abad ketiga Imam Abu Syarah dan Hasan Asy'ari, abad keempat Abu Ubaidallah Nisapuri dan Qadi Abu Bakar Bakilani, abad kelima Imam Ghazali, abad keenam adalah Abdul Qadir Jilani, abad ketujuh adalah Imam Taimiyah dan Khawaja Ma'iduddin Kisti, abad ke-8 Ibnu Hajar Asqalani, abad ke-9 Sayyid Muhammad Jounpuri, abad ke-10 Imam Asyuyuti, abad ke-11 Syekh Ahmad Syirhin Mujaddid Al-Libsani, abad ke-12 Syah Waliyullah Dehlavi, abad ke-13 Sayyid Ahmad Barelvi. Daftar nama-nama ini dari Nawab Siddiq Hasan Khan dalam bukunya Hujjatul Karimah halaman 135 sampai dengan halaman 139. Tepat pada tahun 1889 atau awal abad ke-14 Hijriyah, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai mujaddid. Ditiup dengan ruh baru dari Allah Ta'ala, beliau berdiri dengan kekuatan luar biasa. Seorang diri membela Islam menghadapi serangan dari semua pihak. Maka dari itu beliau disebut dengan perasaan lega. Saya ulangi lagi, maka dari itu beliau disambut dengan perasaan lega oleh segenap umat Islam di sana. Mereka mengakui bahwa beliau adalah satu-satunya orang yang tepat sebagai mujaddid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, pernyataan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih yang dijanjikan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bagaimanakah kamu apabila Ibnu Maryam turun di dalam kamu dan ia itu imam di antara kamu? Kaifa antum idza nazala Ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Hadis riwayat Bukhari. Demi Allah Ta'ala yang hidupku ada di tangannya, dengan sesungguhnya Ibnu Maryam akan turun di kalangan kamu sebagai hakim yang adil. Kemudian dia akan mematahkan salib dan membunuh babi. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Isa alaihissalam wafat dalam usia 120 tahun.
Hadis riwayat Ibnu Katsir jilid 2 halamannya 246. Setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya dari penyaliban, firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, dan kami telah menjadikan Ibnu Maryam dan ibunya tanda bukti, dan kami telah memberikan mereka berdua tempat berlindung di tanah tinggi yang mempunyai padang rumput dan mata air. Surat 23 ayatnya 50. Surat 23 adalah surat Al-Mu'minun ayatnya 50. Mirza Ghulam Ahmad dengan tegas menunjukkan makamnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam di Kanyar Street atau Jalan Kanyar di Srinagar, Kashmir. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video kali ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.